kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kerajaan Islam di Sumatera, khususnya daerah Jambi. Nantinya, kami akan menjelaskan poin-poin tertentu, diantaranya sejarah berdirinya kerajaan dan sumber sejarah, lalu kehidupan politik dan pemerintahan, lalu kehidupan ekonomi, lalu kehidupan budaya, lalu penyebab kemunduran. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu sejarah berdirinya kerajaan dan sumber sejarah. Nah, sejarah berdirinya kerajaan, yakni Kerajaan Jambi, bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Kesultanan Aceh di Jambi, berdiri pula Kerajaan Melayu Jambi. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang mengalami kemunduran. Pusat kerajaan ini adalah di hulu Sungai Batanghari. Nama lain Kerajaan Melayu Jambi adalah Kerajaan Dharma Saraya. Agama Islam yang menyebar di Jambi berasal dari Samudra Pasai. Jambi secara resmi dinyatakan masuk Islam ketika berada dalam kekuasaan Rakayon Hitam pada tahun 1500 sampai dengan 1515. Akan tetapi pada tahun 1615 Pangeran Kedah mulai menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Pangeran Kedah saat itu baru saja diangkat sebagai Raja Melayu Jambi yang pertama. Oleh sebab itu, pada tahun 1615 selalu dianggap sebagai tahun berdirinya Kerajaan Jambi. Sultan Abdul Qahar memerintah sampai tahun 1643. Pada zamannya, Kerajaan Melayu Jambi terus mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Akhirnya, para pedagang itu memilih Jambi. Selanjutnya, setelah Sultan Abdul Qahar meninggal, ia digantikan oleh Sultan Agung Abdul Jalil pada tahun 1643 sampai dengan 1665. Pada saat itu, sering terjadi peperangan antar Jambi dengan Belanda. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Purwoteja dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu kehidupan politik dan pemerintahan pada masa kerajaan di Jambi. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menyebutkan tentang poin-poinnya. Yang pertama, terdapat hasil pernikahan dari Datuk Paduka Berhala bersama istrinya yang bernama Putri Pinang Masak. Dan poin kedua adalah saudara dan saudari orang Kayo Hitam. Poin ketiga yaitu masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala bersama sang istri, dan poin keempat yaitu masa pemerintahan saudara dari orang Kayo Hitam dan orang Kayo Hitam sendiri. Dan poin yang terakhir adalah masa pemerintahan cucu beserta cicit dari orang Kayo Hitam. Baiklah, jadi kita mulai langsung saja. Datuk Paduka Berhala adalah salah satu raja Jambi yang berasal dari Turki, yang kemudian beliau terdampar di Pulau Berhala yang dikenal dengan nama Ahmad Salim. Beliau menikah dengan seorang putri yang bernama Putri Salara Pinang Masak yang ditakdirkan menjadi seorang muslimah sejak lahir. Lalu kemudian mereka menikah dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu orang Kayo Hitam, yang kedua orang Kayo Pingai, dan yang ketiga adalah orang Kayo Padataran atau Kadataran, dan yang terakhir yaitu seorang putri bernama orang Kayo Gemuk. Datuk Paduka Berhala sendiri memiliki masa pemerintahan sekitar tahun 1460 dengan sang istri yang bernama Putri Pinang Masak. Lalu kemudian digantikan dengan anaknya yang bernama orang Kayo Hitam yang memiliki masa pemerintahan sekitar tahun 1500 dengan sang istri yang bernama Putri Panjang Rambut. Lalu saudara orang Kayo Hitam sendiri yang bernama orang Kayo Pingai memiliki masa pemerintahan sekitar tahun 1480 dan orang Kayo Padataran memiliki masa pemerintahan sekitar tahun 1490. Ada pula cucu dari orang Kayo Hitam yaitu Panembahan Rangas Randak yang memiliki masa pemerintahan sekitar tahun 1540 Masehi, dan cicit dari orang Kayo Hitam yang bernama Panembahan Bawah Sawo yang memiliki masa pemerintahan sekitar tahun 1565 Masehi.
Kehidupan ekonomi kerajaan Islam di Jambi. Adapun poin-poin terpenting yang di dalamnya. Yang pertama, orang-orang Fok mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. Kedua, Komponi Belanda atau Fok mendirikan lojinya di Muara Kompe. Yang ketiga, hasil kerajaan Jambi terutama lada. Yang keempat, rakyat Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya kepada Fok. Yang kelima, hubungan kerajaan Jambi dengan Fok mulai renggang. Yang keenam, Gubernur Jenderal Fok Antonio van Diemen menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Yang ketujuh, terjadi peperangan antara kerajaan Jambi dengan kerajaan Johor. Yang kedelapan, kerajaan Jambi mendapat bantuan Fok akhirnya menang. Sejak masa pemerintahan kerajaan Islam Jambi di bawah Sultan Abdul Qahar, itulah orang-orang Fok mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. Mereka membeli hasil-hasil kerajaan Jambi, terutama lada. Dengan isi Sultan Jambi pada 1616, Komponi Belanda atau Fok mendirikan lojinya di Muara Kompe. Tetapi beberapa tahun kemudian ialah pada 1636 loji tersebut ditinggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya kepada Fok. Sejak itu hubungan kerajaan Jambi dengan Fok makin renggang. Ditambah pada 1642, Gubernur Jenderal Fok Antonia van Diemen menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Farzal Fatira dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang pengaruh kebudayaan kerajaan Islam yang ada di Jambi. Yang pertama yaitu kebudayaan Jambi yang telah berurut berakar sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang bernafaskan Islam. Yang kedua, kebudayaan Jambi yang tersebar di 6 daerah tingkat 2 tersebut seolah-olah masih menyimpan banyak misteri yang belum muncul ke permukaan bumi. Yang ketiga, beragam bentuk kesenian daerah muncul mewakili identitas murni budaya Jambi yang dipengaruhi oleh budaya Melayu. Dan yang keempat, yaitu Pemda tingkat Jambi berusaha untuk mengangkat ke permukaan dan memperkenalkan kepada masyarakat luas dan tamu-tamu asing dengan harapan agar budaya Jambi tetap eksis dan dikenal sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiatullah Batiar dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan poin-poin peninggalan sejarah di Jambi. Peninggalan sejarah yaitu yang pertama, Masjid Agung Al-Falaha Jambi yang terkenal sebagai Masjid 1000 tiang, dibangun pada tahun 1971 sampai 1980. Makam Taman Rajo-Rajo. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa kesultanan Jambi. Yang ketiga, Istana Abdurrahman Toha Saifuddin. Bangunan ini merupakan bekas peninggalan Sultan Toha Saifuddin. Yang keempat, Batu Olak Kemang. Rumah Batu Olak Kemang. Bangunan ini merupakan kediaman Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri atau Pangeran Mirokusumo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab kemunduran atau runtuhnya kerajaan Islam di Jambi. Ada beberapa faktor ataupun ada beberapa poin yang saya akan sebutkan yang menjadi penyebab kemunduran kerajaan Islam di Jambi. Yang pertama, serangan bertubi-tubi dari kerajaan Kolomandala India. Yang kedua, banyak kerajaan yang melepas diri dari kerajaan Jambi. Yang ketiga, terdesak oleh kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan. Yang keempat, mundurnya perekonomian dan perdagangan kerajaan Jambi karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri. Yang kelima, adanya serangan dari kerajaan Dharmawangsa
masa 990 Masehi. Yang keenam, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Dan yang ketujuh, adanya serangan dari kerajaan Majapahit. Serta yang kedelapan, terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Sri Inologo pada tahun 1665 sampai tahun 1690, terjadi peperangan antara kerajaan Jambi dengan kerajaan Johor, di mana kerajaan Jambi ini mendapat bantuan VOC dan akhirnya menang. Meskipun demikian, sebagai upah, VOC berturut-turut menyodorkan perjanjian pada tanggal 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, dan 20 Agustus 1683. Pada hakikatnya, perjanjian-perjanjian tersebut menguatkan monopoli pembelian lada, dan sebaliknya, VOC memaksakan untuk penjualan kain dan opium. Beberapa tahun kemudian terjadi peperangan atau penyerangan kantor dagang VOC oleh rakyat Jambi dan kepala pedagang VOC yaitu Shibren Swart terbunuh, dan ia terbunuh pada tahun 1690 dan Sultan Jambi dituduh terlibat dalam kejadian tersebut. Oleh karena itu, Sultan Sri Inologo ditangkap dan diasingkan mula-mula ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda. Adapun nama sultan penggantinya ialah Pangeran Dipati Cakraningrat yang bergelar Sultan Kiai Gede. Dengan demikian pula, Sultan Ratu yang lebih berhak disingkirkan dan ia dengan sejumlah pengikutnya pindah ke Muara Tebo, membawa keris pusaka, sigenje, dan keris lambang bagi raja-raja Jambi yang mempunyai hak atas kerajaan. Sejak itulah terjadi konflik terus-menerus yang memuncak dengan pemberontakan dan perlawanan Sultan Taha Syaf al-Din yang dipusatkan terutama di daerah Batanghari Hulu. Di daerah inilah pada pertempuran yang sengit Sultan Tahaha gugur pada 1 April 1904 dan ia dimakamkan di Muara Tebo.